Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita, semangat yang didasari oleh keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya itu? Allahu Akbar artinya semua kecil. Presiden, menteri, gubernur, diri kita yang besar, yang besar. Oleh karena itu, ketika takbir dikumandangkan, tidak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Kita semuanya hamba Allah, walaupun dengan berbagai keyakinan kita masing-masing. Saudara-saudara, di dalam kesempatan ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, kita sudah memohon dalam arti pemberitahuan acara ini jauh sebelumnya. Begitulah perintah undang-undang, minimal 2 atau 3 hari sebelumnya. Mestinya pemberitahuan kita ini sudah sampai kepada Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi yang kita mau demo. Menurut pasal 13 Undang-Undang nomor 9 tahun 98, harusnya polisi memfasilitasi demo kita diterima oleh Presiden. Jadi brigade itu melanggar hukum, tidak ada dalam undang-undang itu. Itu penyimpangan hukum, tidak benar. Pasal 13 Anda bisa baca. Siapa yang didemo fasilitasi oleh polisi harus ditempatkan ketemu dengan yang didemo. Nah, persoalannya kita menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti hukum, padahal itu sudah ada dalam hukumnya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, dalam kesempatan sekarang pilihan kita, apakah kita berani menembus brigade ini apa tidak? Kalau berani, kita nyatakan nanti komando sama Daeng Wahidin. Saya di sini hanya horasi saja. Kalau tidak, ya sudahlah. Kita memang penakut, pengecut. Kita ini dibenarkan oleh undang-undang. Mereka itu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam konteks undang-undang Omnibus Law yang kita tentang sekarang ini adalah mereka sudah mengantisipasi berkaitan juga dengan ijazah palsu. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam konteks pidana mereka tidak lagi bisa dipidana. Itu satu kejahatan yang sudah terstruktur dan sistematis. Karena saya mendampingi klien saya Bambang Tre menggugat ijazah palsunya Jokowi, dan bisa dipastikan bukti-bukti itu ada semua. Poin pentingnya apa buat kebersamaan kita dalam bangsa negara? Kalau terbukti nanti di pengadilan mulai tanggal 18 Oktober minggu depan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ada kejelasan dan kepastian adanya kepalsuan, maka Jokowi batal demi hukum, tidak jadi presiden sejak 2014. Poin penting implikasi hukumnya apa? Salah satunya adalah karena dia tidak berhak menyandang gelar presiden sejak 2014, segala tanda tangan atas nama negara, atas nama presiden, dokumen hutang piutang juga harus hapus. Tidak lagi Indonesia ada berhutang dengan siapapun. Itu bukti hukum yang sangat serius, yang orang belum begitu memahami peristiwa hukum tentang ijazah palsu dengan dampak sosial yang begitu luas. Jadi segala kebijakan presiden sejak 2014 periode yang pertama sampai yang sekarang batal demi hukum, karena dia menggunakan data-data palsu yang bukan dirinya. Nah, inilah saudara, nanti akan kita saksikan mulai tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka demo ini harus staminanya diperkuat, karena sebentar lagi secara ilmu hukum Jokowi tidak berhak menyandang gelar presiden.
Nah, untuk itu kekompakan kita penting sekali sehingga kita mengakhiri segala ini dengan baik-baik. Kita pakai pendekatan hukum, kita tidak chaos, kita tidak gerakan politik, kita gerakan hukum. Maka polisi siapapun mereka itu harus menghormati hukum. Tidak boleh hukum dilampaui karena negeri ini berdasar kepada negeri hukum. Negara kita negara hukum, panglimanya adalah panglimanya hukum. Maka kita buktikan secara ilmu hukum, secara hukum nanti akan dinyatakan jika dibuktikan dengan jelas di pengadilan nanti. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita mengerti BBM itu naik adalah satu kesalahan besar dalam perspektif perhitungan ekonomi sekalipun, karena pengamat Saudara Antoni menyatakan dengan sangat jelas kalau hitungan-hitungan dalam pengertian rupiah seharusnya cuma 11 triliun untuk menaikkan BBM ini dalam hitungan-hitungannya. Tapi kenapa Jokowi menyebutnya 502 triliun? Itu persoalan serius, ada kebohongan, ada ketidakjujuran. Dan ternyata selang beberapa lama kemarin kita mendengar Sri Mulyani menjelaskan sebenarnya kenaikan BBM itu untuk bayar hutang antara lain. Nah, ini satu hal yang harus kita mengerti. Kita buruh tidak bodoh. Saya ketua pendiri PPMI sejak awal tahun 98 kita berdiri. Maka oleh karena itu gerakan buruh, gerakan siapapun anak muda harus mengerti dengan dasar-dasar undang-undang. Kita tidak mendasari gerakan dengan yang liar. Kita berdasar kepada ilmu hukum, kita berdasar keimanan kita kepada Allah. Jangan ada yang ditakuti selain Allah. Saya kira singkat cerita saya punya orasi, tidak perlu lama-lama. Yang penting sudah mengerti saudara bahwa kita on the track. Kita ini gerakan yang benar, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 pasal 13. Mereka itu yang tidak benar, mereka melanggar hukum. Mengapa kita dihalang-halangi? Oleh karena itu ada saudaraku Jumhur Hidayat, Allahu Akbar, dan teman-teman yang lain, kita bersama untuk tegaknya demi selamatnya Indonesia. Hidup Indonesia, hidup buruh, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.